ke Bang Jul. Mas Bimo, silakan. Terima kasih Pak Batra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi 2, Ketua KPU RI, Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri, juga dari DKPP maupun Bawaslu. Ya, 6 bulan ya kita di meja atau di ruangan ini. 8 bulan. Ini luar biasa untuk di Komisi 2 ini. Saya mentradisikan untuk ngomong Komisi 2 aja masih kadang kepleset-kepleset di Komisi 6 karena 20 tahun di Komisi 6. Kalau saya di Komisi 6 itu melakukan fungsi pengawasan anggaran dan legislasi itu, kalau kira-kira keputusan salah, itu dampaknya itu tidak terlalu masif. Keputusan yang salah di Komisi 20 tahun saya itu hanya di hal-hal yang sifatnya jangka pendek. Tapi di Komisi 2 ini bicara soal hal-hal yang sangat-sangat strategis, hal-hal yang sangat substantif, hal-hal yang sangat mendasar terkait dengan urusan bangsa, urusan negara, urusan rakyat itu. Jadi kalau keliru atau salah, daya rusaknya itu panjang. Bicara soal Kementerian Dalam Negeri, mengurusi 508 kabupaten kota, 38 provinsi itu. Langsung kalau kepala daerah ini keliru atau cara pengambilan keputusannya salah di tingkat nasional, konstruksi daya rusaknya itu masif, itu langsung ke 280 juta penduduk. Pada saat kita bicara soal kementerian terkait dengan ATR BPN itu menyangkut pertanahan, ngeri itu Pak. Menyangkut pesisir dan kabupaten kepulauan itu kalau keliru konstruksi secara sosial politik itu dahsyat. Itu baru kisruh antara Sumatera Utara dan Aceh semacam itu. Luar biasa di Komisi 2 ini, termasuk soal pemilu. Pemilu ini kan kelasnya itu kalau dalam pewayangan itu kelas Brahmana itu dan Satrio itu. Orang yang tidak bicara lagi dirinya dan kelompok, tapi kelas yang bicara negara dan kemanusiaan itu. Tidak bisa ecek-ecek yang kelas yang masih kelas sudra yang hanya mikirkan dirinya dan Waisa yang kelompoknya itu. Mungkin di Hindu ada teman saya itu kelasnya wis satrio, negoro, otaknya itu cuma negara, enggak level lagi ngomong kelompokku, apa diri saya. Apalagi kelas Brahmana itu bicara soal kemanusiaan itu, bahwa penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Betul kan? Pembukaan Undang Dasar 45 itu berarti pembuat Undang-Undang Dasar 45 kita preambul itu kelasnya Brahmono. Di dunia ini harus dihapuskan itu. Itu level-level yang buat konstitusi kita itu. Tujuan daripada membentuk negara ini adalah menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan dan perdamaian. Itu ngeri loh itu. Itu Brahmana itu. Enggak bicara lagi soal partai politik, kelompok sepede-sepede itu enggak lagi.
Walaupun yang bikin waktu itu latar belakangnya ada yang PNI, Masumi, PSI, bahkan PKI juga ikut bikin waktu itu. Tapi preambul kita itu ngeri loh. Jadi saya mikir Komisi 2 itu kelasnya tuh Brahmono harus Satrio tuh. Gak iso nih kalau Baisa itu masih ya perjuangan kelompok lah. Nah repotnya jabatannya itu kelasnya Satria dan Brahmana, tapi cara mikirnya saya Sudra. Mikirnya dirinya sendiri tuh. Bung Karno, Pak Hatta, Bung Sahrir, Tan Malaka, Supomo. Ini kan orang-orang yang kelasnya Brahmono itu, Pak. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya cukup bangga di Komisi 2 ini. Dinamika kita mikirin negara, Pak. Mikirin bangsa. Mikirnya soal pri kemanusiaan. Pri keadilan. Dan kita baca hari ini, maka berbanggalah teman-teman yang di Komisi 2. Berbanggalah teman-teman di Komisi 2. Pemenuhan syarat tadi teman-teman bilang politik uang. Politik uang itu apa tuh ya? Gak iso rampung. Ya. Saya termasuk kelompok yang tetap pengen pemilihan langsung ini ada. Bagaimana penyelenggaranya, pesertanya, pemilihnya itu kompeten. Gitu. Pemilih yang kompeten kan ngertiin saya nyoblos itu titip hak saya dijamin dalam kehidupan bernegara ke depan itu. Ingin pilihan langsung Mas ya? Tetap. Tetapi bagi teman-teman yang mengusulkan pemilihan tidak langsung, argumentasinya tidak salah. Wong rakyat itu nggak bisa dikasih hak kok. Dikasih hak malah dijual kok. Percuma. Toh kalah money politik sama sembako. Untuk apa pemilihan langsung? Kalau memang hak-haknya saja, Vox Populi, Vox Dei, yang benar aja. Vox Populi, Vox apa? Hah? Suara sembako, suara duit, suara kekuatan pemodal di daerah, kekuatan penambang, kekuatan kapital yang mendrive dukungan suara. Benar juga ini. Kenapa pemilihan langsung kita laksanakan? Kan gitu kan. Alasannya. Tapi kita sudah terlanjur mengambil pemilihan langsung. Tapi kritik-kritik yang menginginkan pemilihan tidak langsung, tidak semuanya salah. Tidak semuanya salah, kita harus jujur aja. Hah? Pak Batra ini pemilihan tidak langsung. Tidak salah. Karena kritik-kritik yang terlalu mahal. Kritik-kritik bagaimana elit partai, elit kekuasaan daerah, ASN, pemodal partai politik enggak memaknai kelas Satria dan kelas Brahmana itu. Gitu. Akhirnya apa belum saatnya ya soal kematangan dan kedewasaan kita berdemokrasi ini kita lakukan. Oh enggak, proses. Setiap 5 tahun kita evaluasi pemilu itu. Ya. Jadi terhadap keinginan-keinginan pemilihan langsung atau tidak langsung yang sekarang ini mewacana sebagai satu schooling politik, sebagai satu pendidikan politik, sah-sah saja. Kelompok penggiat demokrasi, pemaknaan pilkada secara demokratis dipilih secara langsung. Silahkan berargumentasi. Bagi yang berdemokrasi, identik tidak harus lewat pemilihan langsung, tapi perwakilan, fakta-fakta yang muncul ini juga tidak harus kemudian menutup mata. Kalangan akademisi, kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, silakan melihat demokrasi Indonesia ke depan yang paling, bukan paling benar ya. Kalau orang Jawa itu yang paling pas, yang paling tepat, yang paling cocok untuk situasi dan kondisi yang ada itu seperti apa. Saya berharap konteks pemilihan langsung, kompetensi pemilih ini penting. Saya maka waktu kemarin ada usulan apa tugas KPU dan Bawaslu
Selanjutnya bagaimana membina kompetensi pemilih untuk semakin sadar bahwa hal-hal yang strategis itu tidak harus dilakukan. Ya. Walaupun itu tugas partai politik mengenai pendidikan politik. Kemudian mengenai hal-hal yang terkait dengan PSU maupun pemilihan ulang ini, saya percaya kok kita bisa laksanakan. Ya. Cuma beberapa isu krusial penyebab pemilihan ulang atau PSU itu tetap kita cermati, ya. Netralitas ASN atau pejabat pusat dan daerah tadi banyak disinggung teman-teman. Kami persilahkan terutama Bawaslu, ya, Kemendagri, ya, KPU tetap melihat masalah tersebut. Politik uang, ya aduh, kalau itu nanti terjadi lagi sampai 1 suara aja 16 juta untuk pemilihan di 2 kecamatan ini kan konyol gitu kan. Ya. Kemudian persyaratan 2 kali periode masa jabatan saya kira selesai. Kemudian juga profesionalitas penyelenggara pemilu dan penyelenggara tahapan pilkada yang disoroti juga banyak di dalam sidang-sidang MK. Intinya bagaimana agar kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi tidak terjadi lagi. Bagaimana Kemendagri memastikan kesiapan di 4 lokasi tersebut, ya. Kemudian bagaimana mensosialisasikan pelaksanaan pencoblosannya dan bagaimana antusiasme warga tetap tinggi, namun tingginya partisipasi itu harus dibarengi dengan mengeliminir mobilisasi lewat berbagai instrumen termasuk money politik. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.